Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Hidayat. Di sini saya akan membahas perbandingan trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Trigonometri terdiri dari 1. Sinus yang biasa kita sebut sin. 2. Kosinus yang biasa kita sebut cos. 3. Tangen yang biasa kita sebut tan. 4. Kosekan yang biasa kita sebut kosek. 5. Sekan yang biasa kita sebut sek. 6. Kotangen yang biasa kita sebut kotan. Ada juga istilah yang lain, yaitu lambang seperti ini. Theta disebut theta. Simbol theta ini merupakan simbol dalam sebuah judul segitiga. Perkenalkan, nama saya Alicia Stefanila Seran. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Di sini saya akan membahas 3 perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama, sinus. Dalam trigonometri, hukum sinus ialah sebuah persamaan yang berhubungan dengan panjang sisi-sisi sebuah segitiga yang berubah-ubah terhadap sinus sudutnya. Rumus sinus yaitu depan per miring. Teman-teman bisa melihat pada gambar 1.1. Di sana saya sudah menggambar segitiga siku-siku. X sebagai sisi alas atau samping, Y sebagai sisi depan, dan R sebagai sisi miring, sehingga dapat diperoleh rumus sinus yaitu depan per miring. Kalau teman-teman mau menghafal, rumus sinus itu demi depan per miring, atau juga bisa ditulis Y per R. Yang kedua, kosinus. Hukum kosinus atau disebut juga aturan kosinus dalam trigonometri adalah aturan yang memberikan hubungan yang berlaku dalam suatu segitiga, yaitu antara panjang sisi-sisi segitiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segitiga. Rumus kosinus yaitu samping per miring. Pasti teman-teman sudah bisa menebaknya. Samping per miring yaitu sama dengan X per R. Yang ketiga, tangen. Tangen dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi segitiga yang terletak di sudut. Rumus tangen yaitu depan per samping, atau teman-teman bisa melihatnya Y per X. Oke teman-teman, jadi di sini juga ada 3 perbandingan yang tidak utama, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Rumus mereka sama, tinggal dibalik saja, yaitu S kebalikan dari C kebalikan dari S, dan tangen otomatis karena tinggal ditambah ko. Nah, di sini saya akan membahas contoh soal. Di sini ada segitiga siku-siku dengan alasnya 2, tingginya 3. Anggap saja segitiga ini segitiga A, B, dan C. Nah, tidak ada yang namanya sisi miring. Jadi, tidak diketahui sisi miringnya. Lalu bagaimana caranya? Kita mencari. Misalkan yang disuruh adalah sin. Nah, anggap saja alfanya di sini. Jadi sin alfa.
cos alfa dan tan alfa. Nah, di sini sisi miringnya tidak ada, jadi depan alfa. Jadi alfa. Nah, jadi kita mencari sin. Sin alfa itu rumusnya depan per miring. Berarti depan alfa yang mana? Jadi depan alfanya 2. Berarti AB per AC, karena AC-nya adalah sisi miring. Nah, ada masalah baru nih di sini. AC tidak ada. Jadi dapat dari mana AC ini? Kita bisa cari AC dari Pitagoras. Jadi AC sama dengan akar AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2 sama dengan AB nya 2 pangkat 2 tambah BC nya 3 di pangkat 2 sama dengan 4 tambah 9, jadi akar 13. Nah, sudah dapat akar 13-nya. Jadi kita substitusi menjadi AB-nya 2, AC-nya akar 13. Jadi kita sudah mendapat sin alfanya. Sekarang kita akan membahas cos. Sedangkan cos alfa itu sampingnya sudut alfa ini siapa? Cos alfanya adalah BC per AC, karena sisi sampingnya AC. BC-nya berapa? BC-nya 3 dan AC-nya tetap akar 13. Sekarang tan alfa. Tan alfa itu adalah desah, depan per samping. Depannya adalah AB, sampingnya BC, sama dengan 2/3. Jadi itulah konstannya. Nah, kalau misalkan kalian disuruh balik S lawannya C, berarti kosekan atau kosek. Itu tinggal dibalik, jadi akar 13/2. Sekarang sekannya akar 13/3. Kemudian kotangan atau kot itu 3/2. Selesai contoh soalnya. Terima kasih. Ini merupakan tabel sudut-sudut istimewa trigonometri. Sudut istimewa ini harus dihafal sebab penggunaan nilai perbandingan trigonometri ini untuk sudut istimewa lainnya akan sering digunakan. Jadi harus dipahami dan dihafal. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal sudut istimewa. Tentukan nilai dari sin 30 derajat kurang cos 60 derajat. Nah, sin 30 derajat kurang 60 derajat. Jadi untuk mengingat kembali, kita bisa melihat tabel sudut istimewa. Pada trigonometri, kita lihat sin 30 derajat itu nilainya adalah 1/2. Terus dikurang dengan cos 60 derajat itu nilainya 1/2 juga. Jadi 1/2 kurang 1/2 sama dengan 0. Jadi
sin 30 derajat kurang cos 60 derajat sama dengan 0.